Oke guys, jadi jujur gue paling gak suka tuh ngelihat pattern ini terjadi pada Bitcoin ya. Tapi mau gimana lagi gitu ya. Jadi pasti rata-rata setiap dari downtrend temen-temen ya, setiap dari penurunan yang terjadi, penurunan signifikan, ini kan kita udah ngelihat kita memang udah break support dari level 17.600 dan kita mengalami penurunan hingga 27% temen-temen ya. Dan saat ini kita consolidation aja. Habis itu rata-rata temen-temen ya, kita ngelihat support itu makin lama akan makin tinggi dan resist makin lama makin rendah teman. Dan ini terjadi setiap kali penurunan Bitcoin teman ya. Jadi let's say teman ya, break support yang terjadi di bulan Juni. Ini terjadi pada kasus di tanggal awal Juli nih teman ya. Sama symmetrical triangle kecil maupun symmetrical triangle besar teman ya. Kalian bisa lihat ini kita dinaikin, abis itu kita dibikin fake out teman. Mau digambarin kayak gini juga sama teman-teman ya, dari symmetrical triangle ini kita dinaikin abis itu kita diturunin lagi teman. Jadi rata-rata memang pola ini tuh endingnya tuh seperti itu gitu ya, kebanyakan. Kita nggak ngomong semua lah teman, karena bisa aja apa pattern ini terinvalidasi juga. Terus habis itu kapan lagi di tanggal 20 September ini contoh paling bagusnya teman ya, pola symmetrical triangle kita dinaikin abis itu kita dibanting ke bawah lagi. Jadi memang gue juga masih sesuai tanamannya dengan plan yang satu ini, di mana ya ini kalian lihat tanamannya ada potensi Bitcoin dinaikin abis itu dibanting ke bawah lagi, sama seperti yang gue bilang di sini ya. Potentially ada penguatan harga memicu double top mendekati 18.000 US dollar lagi sebelum nanti ya dibanting ke bawah lagi. Kalau misalnya kalian pengen join analisa gratis ini kalian bisa join grup trading ini pakai link di deskripsi di bawah, gratis saja. Terus kalau menurut kalian saat ini kita bakalan turun atau kira-kira kita bakalan breakout, gue bisa saranin juga untuk menggunakan platform BingX buat ngelong atau nge-short ya. Salah satu keunggulan dia adalah fitur copy trade nih yang jarang ada di market yang lain. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Nah ini adalah profil gue, jadi kalau misalkan kalian pengen ikutin gue trading, ya silakan teman. Kalau misalkan dirasa nggak cocok ya, disclaimer on dulu ya, kalian bisa pindah ke copy trader yang lain. Jadi kalau misalkan kalian udah copy trade, ya keuntungan maupun kerugian kalian yang tanggung masing-masing ya, jadi jangan dilempar ke gue. Ya gue nggak memaksa lah teman ya, kalau misalkan kalian pengen ikutin gue, nanti gue open trade akan langsung ke notify teman, kalian akan langsung ikutan ya. Bila mana dirasa kalau misalkan kalian udah copy dalam jangka panjang, misalkan gue sering loss atau apa, feel free untuk unfollow gue aja. Jadi di sini gue ingatkan kembali. Jadi tidak ada yang saling menyalahkan teman-teman di sini ya. Dan kalau misalkan kalian mendaftar menggunakan link yang ada di deskripsi, kalian otomatis akan masuk ke dalam salah satu partisipan di dalam kompetisi trading yang biasa gue adakan dan gue bagikan hadiah puluhan juta USDT cash. Itu gue lakukan setiap bulan. Selain itu kalian akan mendapatkan bonus tambahan sekitar $120. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah ini adalah dua contoh yang paling exact teman ya, yang kita bisa lihat dan ini udah sering kali terjadi teman ya. Hampir rata-rata teman ya, kita itu mengalami symmetrical triangle teman. Dan biasanya ya, ending dari pattern ini adalah kita dibikin naik dulu teman ya. Jadi kita dibikin ada harapan dulu teman ya. Ada secerca harapan dulu sebelum kita dibanting lagi. Sama seperti consolidation pattern yang ada di level 19K ini teman. Kita dibawa naik, habis itu kita dibawa turun. Nah sebenarnya untuk garis yang satu ini tuh nggak eksak juga teman, karena ini kita bisa gambarkan juga seperti ini teman. Kita turunin teman, turunin dari support ke support dan kita akan ketemu, bisa juga kita ketahan di level 16.100 ini teman. Habis itu kita breakout setelah itu. Atau bisa juga seperti ini ya, ini yang paling bawahnya di level 15.9. Pokoknya selama kita masih berada di level 15.800, maka teman ya, support ini tuh masih valid teman ya, selama kita masih berada di atas 15.8. Momen dimana kita break support sebelumnya, nah ini adalah momen yang bearish teman ya, ini biasanya cenderung menjadi momen short. Jadi at least kita udah nggak membentuk pola symmetrical triangle ya. Kalau pola symmetrical triangle ini kan pola-pola prank teman ya. Jadi kita kadang suka dibikin naik, habis itu dibikin turun lagi. Tapi kalau misalnya kita confirm break dari low kita yang ada di 15.8, itu kemungkinan kita bisa ngelihat sama seperti yang gue bilang di beberapa video yang lalu ya. Kalau misalnya kita break dari 15.8 ini, maka potensially kita bisa menuju ke level 15 awal, 14 ya. Potensially sih ke level 13 ya. Ini yang gue ukur dari neckline rebound sebelumnya teman-teman menuju ke break support berikutnya, yaitu ada di level 13.000 sekian.
Nah, target tersebut kalian bisa cek di beberapa video yang lalu, teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen bener-bener gitu ya, nunggu momen shortnya yang paling bagus itu ada di mana, yaitu ketika kita break support yang ada di level 15.8 ini, teman. Itu agak lebih pasti kalau saat ini kan kita masih memiliki support yang semakin lama semakin tinggi, jadi kita bisa di prank, teman. Ibaratnya kita diturunin seperti ini, habis itu kita dinaikin ke 18 ya, dibikin ada harapan. Lalu habis itu terjadi koreksi dalam lagi ke level 16 sekian ya. Gue nggak bilang langsung fake out sampai ke level 15, tetapi ya koreksi seperti ini aja, teman. Seperti line yang gue gambarkan di sini ya. Jadi nggak langsung fake out kembali ke 14, tetapi possibly balik lagi ke level 16 gitu. Dan ya, ini udah sering kali terjadi, teman ya. Bahkan bearish, teman, yang terjadi di bulan Mei ini juga exactly membentuk pola symmetrical triangle, teman, yang dibawa break ke atas, namanya kita dibikin breakout, setelah itu kita dibikin koreksi yang dalam seperti ini ya. Makanya tadi gue juga bilang itu ya, setelah kita breakout ya kita paling ya koreksi dalam aja, tetapi koreksi dalam ini tuh nggak sampai fake out ke bawah sini gitu loh ya. Nah, tapi ya kita balik lagi ke sini, teman ya. Jadi ya cukup dalam ya bisa dibilang, karena breakoutnya cukup signifikan, abis itu kita dibikin koreksi cukup dalam, teman. Jadi bukan koreksi yang terlalu dalam, tetapi cukup dalam. Jadi kalau menurut gue ini memang adalah non-trading zone, teman ya. Dikarenakan memang ini memiliki probabilitas yang nggak pasti gitu ya. Mungkin kalian bisa mikir ya udahlah, karena kita kan tahu nih bakalan breakout, ya udah kita long aja, ya nggak bisa dibilang seperti itu juga. Karena memang bisa terjadi skenario kita break support di bawah level 15.8 dan ini akan membuat si symmetrical triangle ini itu menjadi invalid. Jadi kalau misalkan kalian pengen menunggu probabilitas yang lebih besar terjadi, teman ya kita lihat aja, teman, signal apa yang kena trigger. Kalau misalkan kita ngelihat signal breakout ke trigger ya, kita balik lagi ke level 18. Nah, ini ada potential short yang cukup bagus, teman, karena rata-rata, teman ya, seperti kita lihat dari past performance-nya Bitcoin, setiap kali dia breakout, teman, dari symmetrical triangle, maka dia akan koreksi dalam lagi, teman ya. Jadi ya paling balik lagi ke level 16.8, 16.7 seperti itu. Atau ya kita wait and see dulu, teman, sampai dia break di bawah level 15.8 ini baru kita short gitu ya. Jadi ya paling kurang lebih itu. Memang targetnya adalah short, entah dia short dari breakout 18 ini atau short dari di bawah level 15.8 ini. Nah, itu yang gue tunggu-tunggu untuk Bitcoin. Dan nanti gue akan membuka posisi ini melalui platform BingX ini, teman. Nah, paling trading plan dan trading strategi gue itu seperti itu untuk saat ini ya. Jadi gue nggak pengen nge-haze, oh dia bakalan breakout, teman ya, gue membuka open posisi langsung, enggak, teman. Tapi gue bakalan wait and see dulu. Kalau misalkan kita dibawa breakout, maka gue short. Kalau misalkan kita dibawa ke level 15.8, maka gue akan short juga, teman ya. Jadi break di bawah level ini gue short. Kalau misalkan dia terbang ke level 18, gue juga short, teman. Jadi ya paling itu aja, teman, untuk strategi Bitcoin gue untuk saat ini. Kalau kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa share opini kalian melalui kolom komentar di bawah. Sekali lagi, ini hanyalah trading plan gue sendiri, trading strategi gue, jadi jangan ikut-ikutan, selalu miliki trading plan kalian lagi masing-masing. Itu aja pesan dari gue, dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.